Halo Sobat Mix, bagaimana kabarnya? Pasti baik dong ya. Selamat datang di podcast Wikarya. Tapi sebelum itu ada nih peribahasa yang sering kita dengar ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum itu bolehlah kita kenalan dulu. Aku Shalom Tesalonika dari divisi podcast Wikarya yang hari ini bakal memandu sebagai host pada podcast kali ini. Senang bisa menyapa kalian. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kenalin, aku Rela Feharustiawan, biasa dipanggil Rere. Tapi sebelum itu Rere, ini pertama kali kamu ikut podcast atau udah pernah sebelumnya? Iya, ini aku pertama kali ikut podcast. Perasaan kamu waktu dipanggil buat jadi narasumber podcast tuh gimana? Awalnya kaget sih, tapi enjoy aja. Jadi kita enjoy aja ya. Ya, Jadi hari ini aku bakal membahas seputar Semaga ya Re. Dalam pembahasan kali ini aku bakal tanya beberapa hal sama kamu. Jadi awalnya apa yang bisa bikin kamu berpikir buat masuk di SMA 3? awalnya itu karena aku tahu Semaga itu masuk ke SMA favorit di Surakarta. Dan waktu aku cari tahu lebih dalam lagi tentang Semaga, itu ternyata Semaga emang udah banyak banget prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya. Nah, oleh karena itu, aku jadi lebih yakin kalau Semaga itu sangat mendukung muridnya untuk menjadi yang terbaik. Apalagi dengan program pembelajaran yang ada di Semaga, itu dapat mengembangkan kompetensi dan skill dari masing-masing siswanya. Terus kesan kamu setelah masuk ke Semaga itu apa? Atau sebelumnya tuh kamu pernah berpikir buat masuk ke sekolah lain nggak selain di Semaga itu? Awalnya itu sebelum ke Semaga, aku ada kepikiran buat masuk ke SMA 1 Surakarta. Tapi kenapa nggak masuk ke Swansa? Karena dulu itu aku kan masuk lewat jalur zonasi kan. Nah, ternyata itu dari rumahku ke Semansa itu jaraknya terlalu jauh, jadi nggak masuk gitu. Terus setelah terima di Semaga ada perasaan kecewa atau nyesel nggak kira-kira? Awalnya kecewa sih, cuma ya udah sih enggak sih, jalanin aja gitu. Lagian kan sama-sama SMA terbaik Surakarta juga. Jadi pesan kamu setelah masuk di SMA 3 itu gimana? Apakah menyenangkan atau seru? Senang-senang aja sih, cuma waktu awal MPLS itu aku agak takut juga, soalnya kan itu harus sama lingkungan baru juga, sama orang-orang baru juga. Cuma aku sadar kalau misalnya orang-orang di Semaga itu juga baik-baik, asik-asik juga. Dan melalui proses pembelajaran yang aku lalui dari setahun yang lalu itu, aku sadar kalau misalnya Semaga itu kayak ngedukung banget siswa-siswinya yang ingin berkembang untuk meraih prestasi mereka di bidang masing-masing. Contohnya itu dari kegiatan ekstrakurikuler yang didukung oleh Semaga, dan ada paket pembelajaran juga itu untuk menyelaraskan siswa-siswi dengan minat dan bakat mereka. Jadi waktu MPLS dulu, kira-kira kamu tuh langsung berbaur nggak sama anak-anak yang lain atau kamu dari SMP? Aku dari SMP PL Bintang Laut Jakarta. Jadi waktu MPLS itu pasti kan ada nih anak-anak dari BL juga yang masuk ke Semaga gitu kan. Iya. Nah waktu MPLS itu kira-kira kamu langsung berbaur sama anak-anak lain atau kamu masih kumpul gitu sama teman-teman kamu yang dari sesama BL? Kalau dulu aku ngumpul dulu sama anak-anak PL kan, karena belum terlalu tahu juga tentang lingkungannya Semaga. Terus baru aku kayak kenalan sama orang-orang lain. Kira-kira suasana atau lingkungannya tuh berbeda nggak sama di SMP? Beda, jelas beda. Beda banget ya. Ya. Terus selanjutnya, menurut kamu ada hal yang bikin SMA 3 tuh jadi populer gak? Menurut kamu itu apa? Menurut aku Semaga itu bisa populer dalam banyak bidang. Contohnya di ekstrakurikuler itu yang kemarin dance itu baru aja menang juara 1 di Liga Solo yang kedua. Sama untuk event-event dari Semaga juga kan ada banyak. Contohnya ada event yang hari ulang tahun Semaga itu, sama ada event aksen itu kan mereka kayak ngundang Stella Ojaven, Daun Jatuh dan yang lain-lainnya. Menurut kamu itu menyenangkan gak kalau misalnya Semaga undang band-band ternama gitu? Menyenangkan sih, soalnya kan itu kayak first time juga aku ikut event-event kayak gitu. Terus ada, menurut kamu tuh dalam event aksen sama dari hari ulang tahun Semaga ya, waktu Stella Ojaven itu ada momen-momen tersendiri gak menurut kamu yang bikin kamu kayak senang waktu ikut event itu? Kalau dari yang aksen itu kan ada banyak banget perform yang di
pertunjukan gitu kan. Iya. Dan dari masing-masing performnya itu ada ciri khasnya mereka masing-masing. Nah, waktu aku dengerin dan ikut juga ke eventnya itu juga asik banget, soalnya kan aku kayak ikut eventnya sama teman-teman aku. Dan waktu event yang hari ulang tahun Semaga yang Sela on Seven itu juga asik, soalnya kan ada banyak banget teman-teman aku juga, cuma agak capek karena itu eventnya sampai tengah malam. Jadi cukup menyenangkan ya. Ya, Nah, di sini itu beberapa pendapat soal SMA 3 dari Rere. Ternyata Semaga itu cukup terkenal ya di kalangan anak-anak. Dan kita sebagai siswa, sebagai siswi Semaga itu harus bisa melestarikan, terus menjaga budayanya juga supaya tetap tetap bagus deh intinya. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya ya. Nah terus gimana nih Semaga versi kalian?